Terbit dan tenggelamnya matahari, peredaran planet-planet dan susunan bintang-bintang merupakan bagian dari keteraturan alam semesta. Sejak kita lahir, kita telah menjadi bagian dari alam semesta. Manusia tumbuh dan berkembang berdampingan dengan makhluk lainnya. Kita tidak hidup sendiri, terdapat banyak makhluk hidup di sekitar kita. Burung mengangkasa di udara, ikan di lautan, serangga di balik batu, cacing dalam tanah, dan masih banyak lainnya. Lantas, bagaimana dengan naturalisme? Apa kaitannya dengan pendidikan? Naturalisme merupakan falsafah yang menerima alam sebagai keseluruhan realitas. Filsafat naturalisme begitu menjunjung tinggi alam sebagai sarana utama dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan wadah yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter seseorang, baik pendidikan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pendidikan formal atau masyarakat. Pemikiran aliran filsafat naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Peserta didik harus dipersiapkan kepada dan untuk Tuhan. Untuk itu, pendidikan yang signifikan dengan pandangannya adalah pendidikan ketuhanan, budi pekerti, dan intelek. Pendidikan tidak hanya sebatas untuk menjadikan seseorang mau belajar, melainkan juga untuk menjadikan seseorang lebih arif dan bijaksana. Naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Naturalisme berkembang dengan cepat pada bidang sains. Aliran naturalisme berpandangan bahwa pembelajaran yang hebat dalam ilmu pengetahuan berasal dari akal pikiran manusia. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Karena itu, naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Kalau seperti itu, lalu apa peran sekolah? Sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan filsafat naturalisme. Belajar adalah sesuatu yang natural, oleh karena itu, fakta bahwa hal ini memerlukan pengajaran juga merupakan sesuatu yang natural. Filsafat naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek, melainkan mengajar murid. Herbert Spencer memperkenalkan 5 tujuan pendidikan. Yang pertama adalah pemeliharaan diri, mengamankan kebutuhan hidup, meningkatkan anak didik, menjaga hubungan sosial dan politik, serta menikmati waktu luang. Spencer juga menjelaskan 7 prinsip dalam proses pendidikan beraliran naturalisme, yaitu pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam, proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik, pendidikan harus berdasar spontanitas dari aktivitas anak. Memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam pendidikan. Pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Praktik mengajar adalah seni menunda dan metode instruksi dalam mendidik menggunakan cara induktif. Anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan pengalaman di dalam dirinya secara alami. Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator, menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan serta sugesti dari pendidik. Pendidik memberikan tanggung jawab belajar pada diri anak didik. Program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar
yang berorientasi pada pola belajar anak didik. Anak didik diberi kesempatan menciptakan lingkungan belajarnya sendiri. Dengan demikian, filsafat pendidikan naturalisme menitik beratkan pada strategi pembelajaran yang bersifat paedocentris, artinya faktor kemampuan anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar dan mengajar.